Inilah alasannya mengapa Arjuna dijauhkan dari medan pertempuran. Pasukan kita akan dihancurkan dengan formasi Cakrabyuha. Dengan pasukanku formasi Cakrabyuha dapat dipatahkan jika ada kakak Arjuna di sini, Kak. Perintahkan aku saja, Paman. Tidak, nak. Mengorbankan saat ini demi melindungi masa depan adalah hal yang benar. Tapi mengorbankan masa depan demi melindungi saat ini adalah kebodohan. Kau adalah masa depan kami. Bahkan meski ada sedikit kemungkinan kematianmu, dan kami izinkan kau ke sana, maka memberikan penjelasannya kepada ibumu Subadra dan Pancali akan sangat sulit buat kami, nak. Berikan aku perintah, Paman. Abhimanyu adalah salah satu prajurit terhebat di Mahabharata dan keponakan dari Sri Krishna. Dia adalah putra Arjuna dan Subadra, pasangan yang terkenal dalam wiracarita Mahabharata. Ia menikahi Putri Uttara, putri Raja Virata dari kerajaan Matsya. Abhimanyu terbunuh pada hari ke-13 Perang Kurukshetra ketika dia menghancurkan formasi perang terkuat bernama Cakravyuha. Abhimanyu adalah reinkarnasi dari Varchas, putra dari Dewa Chandra, Soma. Ketika Dewa Chandra menyetujui putranya untuk bereinkarnasi di bumi oleh para dewa, ia menetapkan syarat bahwa Abhimanyu akan tetap hidup di bumi selama 16 tahun. Putra Abhimanyu, Parikesit lahir setelah kematiannya dalam Perang Mahabharata. Abhimanyu mewarisi keberanian dan kemampuan bertarung dari ayahnya Arjuna dan paman dari pihak ibunya yaitu Sri Krishna. Sebagai anak yang belum lahir dalam kandungan ibunya, Abhimanyu belajar ilmu yang mampu menerobos formasi perang terkuat dan mematikan yang disebut Cakravyuha dari Arjuna. Pada epik Mahabharata menjelaskan bahwa dari kandungan sang ibu, Abhimanyu tak sengaja mendengar percakapan antara ibu dan ayahnya. Arjuna menjelaskan teknik secara terperinci cara memecahkan, memasuki dan menghancurkan Cakravyuha. Tetapi, ketika Arjuna hendak menjelaskan bagaimana cara keluar dari Cakravyuha, dia menyadari bahwa Subadra tertidur dan berhenti menjelaskan lebih lanjut. Sayangnya, Abhimanyu tidak dapat mendengarkan bagaimana cara keluar dari formasi Cakravyuha ini dengan sukses. Pelatihan Abhimanyu. Abhimanyu memperoleh ilmu saat ia masih dalam kandungan Subadra. Dia mendengar Arjuna memberitahu Subadra tentang rahasia bagaimana masuk, keluar, dan menghancurkan berbagai formasi pertempuran seperti Cakravyuha. Abhimanyu menghabiskan masa kecilnya di Dwaraka, kota ibunya. Ia dilatih oleh Pradyumna, putra Sri Krishna dan ayahnya pejuang agung Arjuna, dan dibesarkan di bawah bimbingan Sri Krishna. Pernikahan Abhimanyu. Arjuna mengatur pernikahan Abhimanyu dengan Uttara, putri Raja Virata, untuk memperkuat persekutuan antara Pandawa dan keluarga kerajaan Virata, untuk mendukung Perang Kurukshetra. Pandawa telah menyembunyikan diri dalam penyamaran di kerajaan Matsya selama tahun terakhir pengasingan mereka. Selama itu, Arjuna berperan sebagai guru tari untuk Uttara. Di akhir masa pengasingan, setelah mengetahui siapa Pandawa itu, Raja menawarkan untuk menikahkan Uttara dengan Arjuna, namun Arjuna menganggapnya sebagai putrinya, jadi, ia memintanya untuk menikah dengan Abhimanyu sebagai gantinya. Abhimanyu ksatria hebat. Sebagai cucu Dewa Indra, Abhimanyu adalah seorang pejuang yang gagah berani dan perkasa. Dia dianggap setara dengan ayahnya karena prestasinya yang luar biasa. Dia mampu menahan para pahlawan besar seperti Dorna, Karna, Duryodhana, dan Dushasana.
Dia dipuji karena keberanian dan kesetiaannya yang berani seperti ayahnya, pamannya, dan perjuangan mereka. Abhimanyu berpartisipasi dalam perang Mahabharata ketika dia berusia 16 tahun dan membunuh tokoh-tokoh penting seperti Laksma, putra Duryodhana, dan Brihatbala, Raja Kosala. Menghancurkan formasi Cakravyuha. Abhimanyu terkenal karena ikut berpartisipasi dalam perang Kurukshetra. Pada hari ke-13 pertempuran, Kurawa menantang Pandawa untuk mematahkan formasi pertempuran melingkar seperti cakra yang dikenal sebagai Cakravyuha. Pandawa menerima tantangan itu. Hanya Sri Krishna dan Arjuna yang tahu cara mengalahkan formasi Cakravyuha tersebut. Sayangnya, mereka ditarik ke dalam perang dengan pasukan Samsapataka yang dipimpin oleh Susharma. Abhimanyu datang untuk menyelamatkan Pandawa dan memasuki Cakravyuha sendirian. Tetapi dia tidak tahu bagaimana menghancurkan formasi begitu dia berada di dalam, karena Krishna telah menghentikan percakapan antara Arjuna kepada Subadra, di samping itu Subadra telah tertidur. Karena itu Abhimanyu terjebak oleh formasi ini dan tidak dapat keluar. Meskipun Abhimanyu terus membunuh ribuan tentara Kurawa di dalam Cakravyuha, dia tidak dapat keluar darinya. Dalam pertempuran ini Abhimanyu mengalahkan pejuang hebat seperti Drona, Kripa, Ashwatthama, Duryodhana, Salya, Dusasana, Burisrawa, dan membunuh banyak pahlawan terkemuka. Kematian Abhimanyu. Karna adalah pejuang besar terakhir yang bisa mengalahkan Abhimanyu. Tetapi karena Abhimanyu masih remaja berusia 16 tahun, Karna tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawannya dan bertarung dalam pertarungan yang setara. Akhirnya, strategi dibuat dan serangan bersama terhadap Abhimanyu. Dia dikepung dari semua sisi dan mematahkan busurnya dan membunuh Abhimanyu dengan menembakkan anak panah dari arah belakang. Namun sebelum meninggal, Abhimanyu berhasil membunuh putra Dusyasana. Balas dendam oleh Arjuna. Arjuna membalas dendam keesokan harinya setelah kematian Abhimanyu, dengan membunuh Jayadrata, Raja Sindhu. Karena Jayadrata tidak memberikan kesempatan kepada Abhimanyu untuk keluar dari Cakravyuha yang mengakibatkan kematiannya di tangan banyak pejuang seperti Karna, Duryodhana, dan ksatria lainnya ketika dia tidak memiliki senjata. Raja Parikesit anak Abhimanyu. Ketika Abhimanyu tewas dalam pertempuran Kurukshetra, putranya Parikesit berada di rahim utara. Sri Krishna masuk ke dalam rahim utara untuk menyelamatkan janin utara dari serangan Brahmastra Aswatthama. Karenanya dia diberi nama Parikesit. Nama Parikesit berasal dari akar kata kerja Sansekerta Parikesi yang artinya sekitar memiliki atau memiliki arti menghancurkan di sekitar. Kepala pendeta Damya meramalkan kepada Raja Yudhishthira bahwa Parikesit akan menjadi pemuja besar Dewa Wisnu, dan karena dia diselamatkan oleh Krishna, dia akan dikenal sebagai Wisnurata, orang yang selalu dilindungi oleh Tuhan. Resi Damya memprediksikan bahwa Parikesit akan selalu setia pada kebajikan, prinsip dharma, dan kebenaran serta akan menjadi raja yang bijaksana, persis seperti Ishvaku dan Dewa Rama dari Ayodhya. Pelajaran dari cerita Abhimanyu. Kisah Abhimanyu merupakan kisah hidup ksatria yang hebat telah menginspirasi banyak orang di berbagai bidang baik itu seni, kreativitas, dan cerita. Kisah hidupnya memberikan kita berbagai macam pelajaran hidup untuk menjadi lebih baik. Dari cerita tentang Abhimanyu ini kita bisa mempelajari pelajaran berikut. 1. Pikiran untuk membalas dendam hanya membawa kehancuran. 2. Hidup adalah Cakravyuha yang selalu berputar, kita akan terus terjebak dalam perputarannya. 3. Jangan mempelajari sesuatu secara setengah-setengah, selalu pelajari sesuatu secara lengkap. 4. Pengetahuan yang tidak lengkap terlalu berbahaya. 5. Selalu hormati orang tua dan sesepuh Anda. 6. Jangan kehilangan kekuatan Anda selama masa sulit.